Oke, nah ini kita sesinya agak ngobrol-ngobrol ya biar seru dikit. Apa kabar Om? Luar biasa. Oh gitu, luar biasa. Yes, malam hari ini Kenapa Om? excited, nambah ilmu, nambah jualannya, nambah omsetnya. Amin. Oke Om, nah buat teman-teman yang mungkin belum tahu, belum kenalan, jadi Om ini kan adalah punya bisnis owner dari bisnis yang namanya Suma Indonesia. Jadi Suma Indonesia itu adalah bisnis Om sendiri yang menyediakan produk alat elektronik rumah tangga gitu ya. Nah bisa jelasin nggak brand ini sejauh ini pemasarannya sudah sampai mana Om? Sejauh ini kalau kita dari offline-nya sendiri, Ya. kita Sumbagut ya, Sumatera, Naro Aceh Darussalam, Pekanbaru, Palembang sampai ke Sumbar, juga Bukit Tinggi untuk di offline-nya sendiri. Kalau ya? Kalau untuk di online-nya itu dia seluruh Indonesia. Oh luar biasa. Ya. Oke, nah jadi mula-mula kan waktu Om pertama kali membangun Suma itu bisnisnya istilahnya dipasarkan secara offline. Nah gimana caranya bisa kepikiran untuk mulai jualan online? Untuk kepikirannya karena mikirin angka cost-nya ya yang tinggi ya. Karena offline sendiri kita harus gaji sales, terus kadang-kadang ada yang sales yang nggak masuk atau ada yang uang tagihan dilariin, jadi macem-macem lah. Jadi untuk meminimalisir itu kita berpikir untuk bagaimana untuk kita manfaatin pertama telemarketing dulu. Jadi telemarketing kita telepon customer, mereka mau apa. Dan sekarang kita sejak adanya sosial media mulai ya kirim gambar kalau ada. Jadi terbesit untuk online-nya sendiri ketika ke ekspedisi kita lihat kok omsetnya ini semakin lama semakin nurun ya gitu kan. Gitu ya? Kita lihat ke ekspedisi kok sepi gitu ya. Sementara di seperti ke JNE, seperti POS kok rame. Berarti ada fenomena, ada perubahan dari offline ke online. Jadi dari hal seperti itu pada 2016 kita mulai untuk mengonlinekan Suma itu sendiri. Oke, jadi baru kira-kira 2 tahun yang lalu mulai go online ya Om ya? Iya. Oke, waktu pertama kali mulai itu tantangannya kayak gimana sih Om pertama kali? Kalau tantangannya saya anggap itu peluang ya, saya bilang ya. Kalau tantangannya, kalau saya bilang zero risiko ya. Seperti yang tadi dibilang kalau barang rusak kita bisa asuransikan. Jadi kita melindungi uang besar kita udah dengan uang kecil. Jadi dengan asuransi untuk barang kita kalau hilang diganti. Terus kalau barang kita rusak ada dari kurir tertentu menyediain untuk kalau rusak diganti. Jadi tantangannya siap-siaplah terima untuk orderan yang banyak. Asik. Tapi sebenarnya menurut Om ya, apa sih plus minusnya kalau kita jualan offline sama jualan online? Kalau offline kita harus punya toko, Ya. karyawan, terus ya banyaklah uang listrik, uang ini dan lain-lain. Kalau online sendiri itu semua bisa dipangkas. Ya. Jadi kita bisa jual kapanpun, dimanapun, bahkan di saat kita tidur pun uang bisa masuk. Jadi kita pagi-pagi buka mata udah masuk orderan. Gitu ya. Jadi diberkatilah ketika tidur gitu. Iya. Tapi kan juga nggak segampang itu ya Om, maksudnya supaya sampai bisa kita tidur aja jualan udah lancar, kalau buat buka online itu kan susah ya, kita nggak ketemu langsung dengan pembeli, jadi pembeli juga nggak kenal dengan kita. Itu menurut Om ada nggak sih perannya kita tuh harus bisa membangun trust, itu gimana menurut Om? Ya, itu pentingnya kita membangun integritas juga ya. Jadi integritas itu diuji berdasarkan waktu dan feedback juga. Jadi kita berikan untuk pelayanan yang terbaik kepada pembeli kita dengan kita kemas yang bagus, pengiriman yang cepat, juga
kalau buyer itu pesannya A, kita kirim tetap A. Jangan kita lebih-lebihkan ataupun kita kurang-kurangi. Kan? Kalau kita lebihkan kita rugi, kita kurangi customer komplain. Perlu quality control ya, QC ya. Jadi untuk itu sendiri kita sekarang udah terapkan untuk siapa yang packing dia bertanggung jawab untuk itu. Jadi ketika ada terjadi miss, jadi yang itu wajib bertanggung jawab pada apa yang dia kerjakan, sehingga kedepannya sang yang packing itu sendiri lebih berhati-hati untuk packing barang itu sendiri. Jadi udah nggak asal kirim. Jadi semuanya, dan kita untuk standar kita sendiri sekarang udah menggunakan bubble wrap. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih, Om Joni ini sebenarnya lumayan legendari ya Om Amin ini ya. Karena di Medan ini Om Joni itu termasuk adalah salah satu pelapak jawara. Itu adalah istilah kita untuk seller di Bukalapak, salah satu yang paling laku terus di Medan nih. Omsetnya udah nggak usah diceritain lagi lah gitu. Jadi boleh nggak sedikit sharing Om, sebenarnya ya buat kita-kita yang baru mau mulai ini, menurut Om tuh strateginya apa ya supaya kita bisa sukses jualan online? Untuk strateginya hanya kita lakukan aja. Just do it ya. Jadi kita upload dengan menggunakan gambar yang bagus, disusul juga dengan gambar yang real, gambar sebenarnya, sehingga buyer sendiri yakin bahwasannya kita memiliki produk tersebut. Juga deskripsi yang lengkap agar buyer itu, kita kan nggak ketemu buyer itu memutuskan membeli ketika dia lihat gambarnya, dia baca deskripsinya, dan dia lihat reputasi dari pelapak itu sendiri. Jadi itu yang membuat buyer itu untuk memutuskan untuk membeli dari barang kita gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak aneh ya Om, tapi dari 2016 sampai bisa sekarang, Om tuh sebenarnya belajarnya dari mana supaya bisa jualan online? Dari Om Amin. Oh gitu? Iya, jadi dari awalnya dari Bukalapak juga lah, jadi merasa utang budi juga dengan Bukalapak juga ya. Jadi awal-awalnya sama dari Bukalapak ya, bukan sama sayanya. Jadi beliau yang samperin sampai datang ke tokonya saya, ke kantornya saya, bahkan sampai ke Kenko juga ya, Kenko ya. Jadi beliaulah yang untuk memotivasi saya untuk bagaimana untuk mengonlinekan Suma sendiri. Terinspirasinya dimulai dari Om Amin. Oke, kalau gitu coba kita ngobrol sebentar sama Om Amin nih. Dari tadi mukanya kayaknya tegang banget nih Om, santai aja Om. Ngeliat orang ya, udah jangan liatin saya aja, biar lebih ceria sedikit. Nah, sebelum kita masuk cerita soal Om Amin ini adalah salah satu ranger atau aktivis di dalam komunitas Bukalapak Medan yang paling lama. Tapi sebelum kita masuk soal cerita komunitas Bukalapak, boleh ceritain nggak kalau usahanya Om? Saya dari tahun 2010 pertengahan itu membuka usaha toko bunga online. Itu usaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman karangan bunga, khususnya papan bunga, dengan sistem bekerja sama dengan toko bunga yang berada di daerah. Jadi setiap buyer yang pesan melalui saya, misalnya itu ke Palu atau Samarinda, kita kontak ke rekanan yang di sana gitu, agar mereka bisa kerjakan dan langsung kirimkan ke lokasi yang mereka mau gitu. Itu saya lakukan sejak tahun 2010 pertengahan sampai dengan saat ini gitu. Bahkan ini adalah salah satu hasil kerja waktu acara Mas Bobi kemarin, acara Kirap Nusantara di MCC. Kebetulan saya dapat amanah dari Solo, langsung dikontak dari Solo waktu itu, seminggu sebelum acara. Bisa nggak bantu dekorasi kereta kencana yang dari Solo gitu. Ada 7 gitu. kereta kencana yang dari Solo datangkan ke Medan, itu kebetulan alhamdulillah saya diamanahin buat dekorasinya itu. Oh, jadi yang kereta yang ini Om Amin yang buat? Iya, Bobi, Mas Bobi itu keren karena kereta kencananya gitu. Oh gitu. Iya. Nah, kalau gitu kita mundur sebentar. Kalau gitu Om pertama kali ceritanya gimana? Mulai dari 2010 mungkin jualan online, ceritanya bisa masuk Bukalapak, terus sampai bisa join komunitas. Saya tuh tahun 2015 awal pada saat zaman batu saya bilang ya, itu saat zaman musim batu akik, saya tuh buka lapak batu offline itu di Jalan Siabudi.
Berpikirnya bukan karena kurang kerjaan, tapi mencari kegiatan buat teman-teman di sekitaran saya yang nggak ada kegiatan gitu. Saya buka batu offline, di situ batu akik. Nah, agar batunya lapak saya rame, saya harus mendatangkan batu-batu dari seluruh Indonesia gitu. Saya browsing selalu di Bukalapak. Setiap ada kesempatan saya selalu browsing. Saya tipikalnya penasaran gitu. Kenapa sih nggak bisa? Ada batu ini lagi tren gitu. Kenapa sih nggak bisa saya datangkan gitu? Nah, saya selalu belanja dari Bukalapak. Di bulan 6 kalau nggak salah itu istri saya iseng-iseng upload batu akik dari lapak saya ke Bukalapak. Dia upload dan laku gitu. Dan terus jualan. Di bulan 7 akhir dapat email dari Bukalapak bahwasannya akan ada acara Kopdar Perdana waktu itu. Itu langsung Om Jaki yang datang di bulan Agustus. Saya registrasi, istri saya rencananya saya suruh datang, tapi istri saya bilang karena punya anak kecil nggak usah lah, ayah aja yang datang. Saya datang. Di acara bulan 8 itu Agustus itu saya ketemu semua, ada Om Jaki, ada Om Tri, ada Om Jiban, Om Ian, Om Bayu juga, itu saya ketemu di situ. Ngobrol-ngobrol sama mereka. Selesai acara, pada saat mau pulang saya ketemu sama Om Ian, dibilang Om Ian, Om besok bisa nggak kita sarapan bareng gitu. Ditawarin sarapan bareng, oh boleh gitu. Saya nggak tahu tuh maksudnya di awal apa gitu. Saya datang ke Swiss Bell, sana sarapan, selesai sarapan, Om Ian sama Om Jaki tuh bilang waktu itu, oh bisa nggak bantu untuk rintiskan komunitas Bukalapak di Medan gitu. Kita coba backup, misalnya ada case-case yang saya belum tahu karena saya kebetulan juga pedagang pemula, mereka coba bantu dari pusat gitu agar permasalahan cepat selesai. Saya merasa tertantang, saya pikir ya udah deh, coba dikerjain aja dari awal gitu. Itu sampai hari ini saya masih di komunitas Bukalapak. Berarti itu udah berapa tahun itu ya Om? Dari 2015 bulan Agustus sampai sekarang gitu. Sekarang sudah berapa banyak member komunitas di Medan? Wah banyak itu, rata-rata nih banyak member ini, belum lagi di luar-luar itu, yang nggak bisa registrasi itu, nggak bisa sold out tiketnya, ramai itu. Karena komunitas Bukalapak Medan satu dari 10 besar komunitas yang paling ramai dan paling aktif di grup itu. Kegiatannya juga aktif dan sharing di grupnya itu sangat aktif karena ada Om Joni juga dan teman-teman lain yang udah bagus transaksinya, itu mereka saling bantu gitu. Ada case langsung Om Joni samber gitu. Saya diam aja, liatin aja gitu. Wah, grupnya pasti rame banget tuh ya. Serem juga bayanginnya. Menurut Om, nah kalau bisa juga dari member lain ya, tapi saya penasaran kalau Om Amin sendiri apa yang bikin Om betah sampai segitu lama di komunitas? Wah, susah ngomongnya. Itu berat. Kalian nggak akan sanggup menanggung. Cukup saya aja. Kata gak ya, itu baik kan. Ini komunitas pantang digodain, langsung gitu gagal fokus nanti. Iya, itu seperti itu komunitas. Itu udah ketawa-ketawa tuh. Pertama apa ya, hubungan emosional sama tim manajemen Bukalapak itu saya rasa setahun bisa 3-4 kali ketemu, termasuk sama Om Fikri, Tante Lea aja kayaknya udah 2 kali dalam beberapa bulan ini gitu. Hubungan emosional dengan tim Bukalapak Pusat itu manajemennya sangat dekat gitu, bisa dibilang. Bahkan kalau kita mengadakan kritik terbuka, yang saya berpikir saya membuat surat terbuka yang jelas ini akan menyentil pihak manajemen, saya kira itu pasti saya akan dikeluarkan dari grup nasional gitu. Ternyata enggak, malah saya dikontak, Om Amin baik-baik aja kan, oke Om masukannya kita coba pertimbangkan. Setelah mereka pertimbangkan besoknya terrealisasi. Itu alhamdulillahnya seperti itu, bahwasannya mereka sangat terbuka gitu, apalagi membantu komunitas yang bermasalah. Pada saat bermasalah saya bisa pasang badan, Om ini orangnya baik nih, seperti Om Joni kemarin ada masalah, saya langsung pasang badan. Pihak komunitas juga langsung pasang badan, wah ini Om Joni ini bagus, jadi nggak mungkin melakukan hal-hal yang nyeleneh, ini bayarnya yang nggak beres, langsung di-cut bayarnya gitu. Seperti itu. Oke, ada cerita nggak Om, kira-kira dari pengalaman Om beberapa tahun ini, jadi apakah kalau buat kami yang baru pertama kali mulai gitu, terus join komunitas tuh bisa belajar, ada contoh nggak UMKM yang alhamdulillah udah berhasil gitu ya? Itu ada contohnya yang dari Rumah 96, itu Om Haryanto atau Om Ate. Ini kenapa? Ini ada 2 yang saya contohkan ya, di luar Om Joni ya. Om Joni udah nggak usah dibilang lagi gitu.
Rumah 96 ini adalah tipikal pedagang yang tidak memiliki produk sama sekali. Ini tipikal orang yang dropshipper. Di awal bergabung di Bukalapak itu kalau nggak salah di bulan Maret 2016 itu upload produknya aja kebalik. Maksudnya gimana? Upload produk pertama kali itu kebalik, fotonya kebalik. Fotonya terbalik? Fotonya kebalik gitu. Datang ke Kopdar, baru kita kasih tahu sama teman-teman, oh ini salah om, ini perbaiki gitu. Sampai akhirnya di 2017 itu dari awal sampai 7 bulan berikutnya itu menjadi top seller. Selalu menjadi top seller. Termasuk Om Joni dulu kalah. Om Joni termotivasi dari Om Ate. Om Ate itu, wah saya kok kalah dari Om Ate gitu. Itu Om Joni waktu itu. Nah, jadi memang bersaingnya sehat dan selalu tukaran barang gitu. Jadi, seperti itu. Kalau media tekstur ini tipikal yang memiliki produk distributor elektronik, itu punya toko offline di Sungai Deli. Dan rame sih rame, tapi dengan adanya toko online-nya ini di Bukalapak itu ramenya tambah gitu. Dan menjadi, kalau di grafik saya di tahun 2016 pertengahan sampai 2017 awal, MediaTek ini tidak pernah lepas dari 20 sampai 30 transaksi per hari. MediaTek ini adalah dua tipe pedagang yang berbeda. Satu memiliki produk, yang satu tidak memiliki produk. Dan semuanya bisa dirangkum di Bukalapak gitu. Itu hebatnya Bukalapak. Oke, tapi ngomong-ngomong soal yang bisa dirangkul dari Bukalapak, saya jujur aja nih Om, saya yakin namanya komunitas pasti nggak semuanya saling akrab nih. Pasti mungkin pernah ada cerita, pernah nggak sih ada yang sampai di dalam, terus pelapaknya sampai keluar dari komunitas? Ada. Siapa? Sebelah saya. Betul. Sebelah saya ini pernah keluar dari grup sendiri. Kok bisa begitu? Iya. Ayo boleh diceritain nggak sedikit? Jadi saya awal bergabung di komunitas di invite sama Om Amin. Tapi waktu pertama bergabung itu saya notifikasinya dihidupin. Jadi bising gitu kan. Bising ya, Om, ya? Jadi saya merasa bising, dan yang kedua saya nggak ngerti apa yang diceritain. Jadi intinya lebih fokusnya sih nggak ngerti apa yang diceritain. Jadi akhirnya saya leave grup. Jadi keluar dari grup. Tapi saya jualan, tetap jualan di Bukalapak. Tetap jualan. Tapi saya merasa, saya jualan, tapi terakhir mau nanyanya kemana gitu kan. Ibaratnya saya naik kapalnya tapi nggak tahu nih tujuannya di mana gitu kan. Jadi kita mau tanya naodanya, kita udah keluar dari kapal. Jadi gimana kita mau sampai ke tujuan? Dan akhirnya saya ngomong sama Om Amin, Om tolong invite saya lagi dong. Ya saya harus mengalahkan diri saya sendiri, harus kita buang rasa gengsi, rasa apa, ngapain kita harus gengsi ya kan. Zaman sekarang ini yang penting kita itu bisa memperoleh income, apalagi di online sendiri. Untuk saya bilang passive income itu sendiri sangat memungkinkan untuk kita memperoleh passive income dan untuk promosi gratis. Kalau kita seperti saya cuma untuk bangun di billboard aja sendiri 3 titik 80 juta untuk tempo 4 bulan. Sementara saya untuk di online zero, nggak ada cost. Jadi kita bisa sambil jualan, bisa memperkenalkan produk kita kepada para buyer-buyer, bisa jualan. Oke, terima kasih. Nah Om Amin, aku mau tanya lagi nih. Jadi dari Om Amin ini kan udah lama ya melihat berbagai pelapak itu yang masuk, yang berpengalaman, yang udah berhasil terus keluar terus masuk lagi, terus ada yang mungkin belum berpengalaman sama sekali sampai fotonya terbalik gitu. Di sisi lain kitanya juga mengadakan acara hari ini karena kita ingin melihat gimana caranya kita bisa mendukung semakin banyak UMKM yang go online gitu ya. Dan katanya tadi dari pemerintah juga sudah menyatakan ingin terus mendorong supaya kalau bisa 8 juta UMKM naik di tahun 2020. Jadi kalau dari pengalaman Om berinteraksi dengan berbagai macam UMKM, sebenarnya menurut Om tuh dukungan macam apa yang dibutuhkan supaya ini bisa terus terjadi gitu Om? Kalau dari pihak pemerintah, saya beberapa kali diundang untuk pelatihan itu di Dinas UMKM, terus di Bikraf juga, di kampus juga. Itu hasilnya bisa dikatakan 1% juga enggak gitu. Karena apa? Karena setelah pelatihan tidak didampingin.
Harapan saya untuk pemerintah itu khususnya dinas-dinas yang menangani UMKM itu bisa melakukan pelatihan rutin, setelah itu dilakukan pendampingan. Kenapa perlunya pendampingan? Saya sangat progresnya itu bisa dilihat pada saat kita melakukan pendampingan. Misal ini naiknya jumlah transaksi, jika tidak disertai naiknya jumlah pelapa baru, penjual baru, itu juga artinya satu sisi yang berhasil. Tapi berhasil apabila naiknya pelapa online baru disertai dengan naiknya transaksi online-nya. Nah, kalau dari segi swasta seperti Bukalapak atau e-commerce lain atau marketplace lain, harapan saya itu bisa bersinergi dengan pemerintah untuk sama-sama memberikan pelatihan, edukasi, bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan pendampingan. Mumpung ada Mas Bobi di sini, saya pikir Mas Bobi itu bisa bisa memberikan masukan-masukan ke keluarga atau ke teman-teman gitu. Mumpung ada menantu Jokowi ya, bisa ngomong gitu ya Mas Bobi ya. Karena di belakang sana itu ada tim akuisisi Mas, yang bekerja 9 bulan, itu 2000 lebih pelapa UMKM di Medan pernah kita akuisisi, tapi hasilnya itu waktu itu hitungan saya tidak sampai 10%. Gitu. Tidak sampai 10% yang terus konsisten berjualan secara online. Karena apa? Karena kurangnya pendampingan. Mereka tidak mau masuk komunitas. Kenapa? Alasannya seperti Om Joni tadi, bising gitu. Untuk memulai itu jangan nunggu sempurna dulu baru kita mulai. Itu selamanya nggak bakal mulai. Tapi kita mulai dulu, baru pelan-pelan kita sempurnain. Seperti Suma juga gitu. Saya mulai dulu. Mulai dari sewa ruko, walaupun belum punya ruko. Ya, belum ada barang, kotak-kotak kosong kita susunin. Ya, dari kecil, semuanya kita mulai dari kecil. Nggak ada yang kita langsung buka usaha, langsung besar. Itu bakalan jadi kecil, karena kita nggak memulainya dengan pengalaman. Jadi kalau kita mulainya dengan pengalaman, experience, itu lebih mematangkan kita. Dan kita lebih powerful, karena kita udah mempunyai basic, mempunyai pengalaman. Jadi lebih sukses lah, lebih gampang sukses. Mulailah dari yang kecil dulu gitu ya Om ya. Jangan nunggu sampai sempurna, kalau nggak bakalan mulai. Nggak bakal mulai. Karena kalau di online ini yang awal bisa menjadi akhir, yang akhir bisa menjadi awal. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Saya memulainya di 2016, setahun setengah. Sekarang udah 3.000-an feedback, ya lumayan ya. Dan sekarang saya juga untuk admin saya bahkan mempunyai akun sendiri-sendiri. Jadi dia bukan untuk di akun saya. Jadi kalau kamu mau buat akun sendiri. Dan akhirnya juga sukses. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Gitu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Om Joni dan Om Amin. Buka aja Bukalapak.